Selamat siang teman-teman dan Bu Ina. Kami dari kelompok Hello Panda ingin mempresentasikan riset kami yaitu tentang pengaruh perubahan logo KFC terhadap citra merek KFC. Anggota kami ada Ulul Asmi, Giovanni Zelin, Lydia Devia, Tania Susanto, dan Christopher Stephen. Baik, pertama-tama kita kenalkan dulu Kentucky Fried Chicken atau KFC itu apa. Jadi Kentucky Fried Chicken adalah sebuah perusahaan makanan fast food yang berasal dari Amerika, yang kemudian berdiri awalnya itu didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders di Utah pada 1952, tahun 1952. Nah, sejak 1979 KFC itu sudah mulai dibuka di Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu Jalan Melawai di Jakarta. Oke. Kemudian perubahan logo KFC itu terjadi beberapa kali seiring berjalannya waktu dan ekspansinya ke seluruh dunia sebagai bagian dari proses penyesuaiannya. Oke, lanjut kita lihat logonya. Nah, ini dia. Ini merupakan salah dua, maksudnya perbedaan logonya. Nah, logo yang sebelah kiri itu merupakan logo tahun 2006, masih berbentuk bulat dan masih lengkap utuh badan dan muka Kolonel Sanders-nya. Sedangkan perubahan logonya itu lebih modern, lebih simpel, kotak, dan tubuh Kolonel Sanders-nya sudah tidak ada lagi, hanya dasinya saja serta emblem KFC-nya lebih besar gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah teori X yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah teori rebranding perusahaan atau perubahan logo, diambil dari Stewart dan Muzelek. Di dalam teori ini disebutkan bahwa rebranding tersebut dikategorikan dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan nama, logo, dan slogan perusahaan. Dalam rebranding tersebut terdapat 5 jenis rebranding, yaitu nama baru, logo, dan slogan, dan juga slogan baru. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, terdapat 6 elemen yang harus diperhatikan dalam brand elemen, yaitu memorability, meaningfulness, likability, transferable, adaptability, dan protectability. Selanjutnya adalah teori Y. Teori Y atau citra merek kami ambil dari Van Riel pada tahun 1995. Citra atau brand image merupakan penilaian atau tanggapan masyarakat terhadap sebuah perusahaan yang berasal dari deskripsi, ingatan, maupun relasi seseorang yang bersinggungan dengan objek tersebut. Menurut Van Riel, citra perusahaan dapat dipengaruhi oleh keempat elemen yang sudah disebutkan tadi, yaitu personality, reputation, value, dan juga corporate identity. Next. Setelah kita membahas tentang teori X, setelah kita membahas tentang teori X dan teori Y tentang perubahan logo dan citra merek, kita memiliki teori penghubung, yaitu berbunyi bahwa identitas suatu merek itu dapat ditentukan oleh logo dari merek tersebut. Jadi hal ini sesuai dengan teori Van Riel bahwa logo merupakan salah satu dari elemen corporate identity yang mempengaruhi citra merek tersebut, sehingga ini yang digunakan oleh kelompok untuk menghubungkan teori X dengan teori Y. Selanjutnya. Selanjutnya ada definisi operasional. Untuk variabel X, kelompok kami menggunakan teori dari Kotler dan Keller yang sudah disebutkan di awal, yaitu ada memorability, yaitu sebuah brand elemen yang baik harus mudah dikenali ataupun diingat oleh konsumen, karena hal ini terkait dengan bagaimana brand awareness yang dimiliki oleh produk atau layanan
itu sendiri. Yang kedua ada meaningfulness, yaitu suatu elemen merek yang harus memiliki makna yang mudah untuk dipahami oleh orang yang melihatnya. Brand elemen dapat mencerminkan informasi umum maupun spesifik terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu likable. Likable merupakan suatu elemen merek yang harus didesain dengan baik dan memiliki bentuk, komposisi warna, hingga nama agar terlihat menarik di mata konsumen. Yang keempat yaitu transferable, yaitu elemen merek dapat digunakan untuk penetrasi pasar lintas negara, bahkan menambah segmentasi pasar yang baru. Selain itu, elemen merek dapat digunakan untuk kategori produk yang berbeda. Yang kelima yaitu adaptability. Nah, kriteria elemen merek harus terlihat lebih up to date dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga sesuai dengan minat pasar, dan memiliki sifat fleksibel yang dapat diterapkan untuk waktu yang lama. Yang terakhir yaitu protectability. Nah, setelah memiliki kriteria elemen merek yang diinginkan, selanjutnya sebuah elemen merek harus mendapatkan hak paten sehingga dapat dilindungi dan berlaku secara hukum baik nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu citra merek. Seperti yang sudah disebutkan, kami menggunakan personality sendiri untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana nilai yang ingin ditunjukkan oleh perusahaan melalui logo. Kemudian ada reputation yang berhubungan dengan reputasi suatu perusahaan terkait dengan logo. Kemudian ada value dan corporate identity. Selanjutnya yaitu profil responden. Kami mengambil responden dari mahasiswa aktif FISIP UACY dari berbagai angkatan. Kami memilih responden dengan kalangan ini di usia ini karena mahasiswa pada umumnya di umur 20-an lebih senang untuk mengkonsumsi makanan cepat saji karena lebih praktis. Serta kami juga lebih mudah untuk menjangkau kalangan responden ini. Ya, setelah kita melakukan menyebarkan survei, kita mendapatkan hasil seperti ini. Untuk hasil uji korelasinya kita mendapatkan angka 0,598 yang memiliki arti bahwa angka tersebut berada di tingkat sedang dalam tabel korelasi. Artinya adalah perubahan logo merek memiliki hubungan yang sedang terhadap citra merek. Next. Untuk hasil uji regresi kita mendapatkan 3 angka, yaitu ROI sama dengan 0,598, ROI sama dengan 0,357, dan SIG 0,00. Nah, dari ketiga angka tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada pengaruh perubahan logo terhadap citra perusahaan, namun pengaruhnya hanya sebesar 3,57%, yang mana berpengaruh sangat rendah. Nah, kemudian arti dari SIG 0,00 adalah hipotesis kita diterima karena angka tersebut ada di bawah 0,05. Next. Untuk membaca tabel koefisien ini kita menggunakan persamaan regresi konstanta, yaitu Y sama dengan A plus B, di mana ada Y sama dengan 2,164 ditambah 0,925. Artinya adalah jika tidak ada perubahan logo, maka nilai konsisten citra merek KFC sebesar 2,164. Nah, kemudian setiap penambahan 1% dari perubahan logo, maka citra merek KFC akan ikut meningkat sebesar 0,925. Terima kasih presentasi kali ini. Ini daftar pustaka yang kita gunakan dalam laporan kita.